kali ini pembahasan kita tentang comfort selling. Yang sebelumnya sudah pernah kita bahas tentang storytelling, copywriting, ya, dan beberapa jenis teknik pemasaran yang lainnya. Ya, comfort selling is covered ya, not cover ya, but covered. Covered means hidden. Covered itu artinya tersembunyi. Nah, tersembunyi artinya penjualan yang diam-diam. Loh, kok bisa ya? Pemasaran tapi diam-diam ya. Nah, ini hanya salah satu teknik dalam sellingnya. Oke, sebelumnya tes suara dulu. Terdengar? Terdengar, Sir. Oke, thank you ya. Nah, Dengar, Sir. oke, ya. Even you can have discussion ya during my explanation ya. Kalian boleh memberikan satu ide-ide ya pada saat saya menjelaskan ya. Oke. Ya, what is covered selling? Apa isi itu covered selling ya? Jadi gini ya. Tidak sedikit yang menggunakan teknik ini. Ini bukan teknik yang terbaik ya, atau terbagus atau oke dalam penjualan. Semua teknik bagus. Ya. Tergantung bagaimana kita mengemas dalam menggunakan teknik tersebut dalam penjualan atau pemasaran. Ya. Teknik yang bagus adalah teknik yang menjual ya, artinya teknik yang bisa mendatangkan konsumen untuk closing. Oke, kita fokus pada what is covered selling ya. Dari sini kita bisa melihat definisinya ya. Covered selling adalah cara jualan yang terselubung ya. Ini kita gunakan bahasa yang mudah dicerna ya. Cara jualan yang terselubung atau tersembunyi atau juga disebut sebuah upaya untuk memberikan informasi jualan secara sekilas kepada pembaca dengan yang ditarget adalah pikiran bawah sadarnya. Ya. Tadi sini kita membaca, seperti kita ketahui ya, banyak di antara kita yang suka menggunakan media sosial sebagai tempat untuk selling atau untuk promosi, untuk marketing. Nah, sehingga dalam postingan kita ya, baik itu Facebook, Instagram dan yang lainnya, pastikan memiliki daya tangkap yang jelas dan menarik. Ya, untuk cover ya untuk poster itu sudah pernah kita bahas ya, buatlah poster yang oke. Kemudian ada ya caption-nya atau ada teksnya lah gitu ya, yang nanti kita mengarah ke dalam covered selling. Nah, artinya maka disebut sebagai how to sell without selling ya. Bagaimana sih memasarkan atau menjual tanpa harus terlihat menjual ya. Nah, jadi loh kok bisa ya? As you know that most people don't like to be offered ya. Nah, jadi kebanyakan orang tuh tidak suka ditawarin. Tidak semua orang tuh suka dijualin. Tapi mereka suka membeli ya, suka melihat-lihat harga, melihat-lihat produk. Nah, inilah salah satu strategi untuk menjawab kondisi seperti itu. Contoh sederhana seperti ini ya. Beberapa tahun lalu saya sempat posting ya di Facebook ya produk tertentu ya, produk saya. Jadi ketika saya sedang iseng-iseng lah jalan keluar ya, naik kendaraan, saya coba untuk menaruh produknya di atas dashboard ya. Nah, kemudian saya potret karena depan itu ada pemandangan yang cukup menarik ya. Ada mobil pick up, kemudian ada anak-anak ya, ada itu di belakang, itu di daerah sana ya, dekat di kampung halaman saya di daerah Purwokerto, tapi ini kebetulan di tempat dekat ibu mertua ya, di Bunyayu. Nah, situ lihat ya, apapun bisa dijadikan sebagai suatu iklan, apapun ya sebenarnya, tergantung kita bagaimana cara mengemas iklannya. Ini panjang, tapi ini coba singkat ya. Nah, contoh begini ya, ini saya gunakan judul covered happiness ya. Maksudnya apa? Bukan karena covered selling, tapi kebahagiaan yang tersembunyi. Artinya tidak semua orang bisa mendapatkan kebahagiaan
Ya, tadi kebanyakan itu nggak bisa diukur ya, harus di dalam rumah yang mewah, harus di atas kapal pesiar ya, atau di dalam mall ya, tidak selama-lamanya seperti itu. Bahkan di bawah terik matahari, di atas mobil pick up pun mereka bisa bahagia, bisa ceria ya, leluasa bebas tanpa adanya beban ya. Nah, aja saya coba untuk membuat postingan. Pemandangan ini saya dapatkan di jalannya, sengaja saya jepret untuk melihat rasa kebahagiaan yang ada di hati mereka. Bahagia tidak selamanya pada orang-orang yang ada di dalam mobil Fortuner, Alphard, atau Pajero. Ternyata di atas mobil pickup tanpa atap mereka pun nampak terlihat bahagia. Ketawa TV sesuka hati, nampak tidak ada beban sama sekali dan sebagainya. Nah, namun ada satu hal yang menarik ya bagi mungkin warga net atau pembaca Facebook ini, yaitu adalah ini apa ya. Nah, sini saya coba tidak membahas tentang produk ini, ya, tidak membahas sama sekali. Tapi paling enggak, loh, ini kok ada produk begini ya. Nah, itu yang disebut dengan cover selling. Artinya apa? Artinya saya itu mempromosikan produk ini tanpa harus teriak-teriak ya, atau ayo yo siapa yang mau beli atau siapa yang ini loh, siapa yang perlu, bukan seperti itu ya. Tapi kita kemas dengan ini, tapi kita bacakan ini. Artinya apa? Setelah nggak langsung, ya orang ada iseng. Itu apa tuh yang di atas produk? Nah, itu kan ada satu penasaran, mendatangkan penasaran bagi para warganet ya untuk menanyakan produk itu. Nah, dengan penasaran itulah timbullah suatu apa namanya ya komunikasi ya tentang produk tersebut. Meskipun tidak semuanya beli ya, tidak semuanya ya kan, tapi at least ya kita mencoba untuk tidak berjualan di Facebook ya, karena Facebook kan tempat untuk interaksi. Masalah mereka nanti tanya masalah produk ini, itu bukan kesalahan dari saya yang posting ya. Tadi kesalahan mereka, kenapa mereka tanya kan gitu. Nah, ya. Ini contoh sederhana, artinya kita coba memasarkan produk dengan tidak terang-terangan ya, dengan tidak belak-belakan. Itulah yang maksud dengan cover selling, penjualan tersembunyi, memasarkan tersembunyi tanpa harus belak-belakan. Jadi misalnya Anda membuat status di Facebook seperti ini, tapi tidak sedang berjualan secara terang-terangan atau hard selling istilahnya ya. Kalau yang belak-belakan itu namanya hard selling. Kalau ini namanya soft selling ya. Melainkan membuat sebuah cerita yang mengalir begitu saja dan menyisipkan beberapa jualan yang tidak terlihat nyata atau samar ya. Nah, atau misalnya contoh lagi seperti ini nih ya, kalian pergi ke bandara nih, naik taksi atau naik apa Grab car atau mungkin di atas saudara ya pakai mobil, duduklah di depan, kalian jualan misalnya salah satu produk apa parfum lah misalnya kan, parfum, kemudian dalam bentuk box ya, nama parfumnya yang itu punya apa Avon atau apa yang lainnya ya, taruh di atas ya. Kisahnya begini status ya, misalnya ya, untuk yang agama muslim, alhamdulillah ya, perjalanan akhirnya sampai juga di bandara ya, siap-siap untuk check-in dan terbang ke Amerika, gitu kan. Nah, tapi mungkin capture gambar itu adalah gambar ada suatu produk. Jadi dan mungkin di Facebook ya, Facebooker itu akan fokus pada produk itu kok ada gambar parfum gitu ya, oh parfum ini lagi, oh dia pakai parfum itu loh, mau ke Amerika loh gitu kan. Nah, itu contoh sederhana saja ya. Oke, lanjut. Baik ya, tiga prinsip utama dalam teknik cover selling. Pertama gini ya, karena hukum utama dalam cover selling tidak boleh ada tiga unsur ya. Apa tiga unsur ini? Pertama adalah ajakan, ya, perintah, dan penawaran. Ketiga inilah yang paling banyak tidak disukai oleh konsumen. Kenapa? Bukan berarti mereka nggak suka beli, mereka nggak suka lihat barang-barang atau lihat promo ya, tapi ya inilah kadang mereka yang tidak suka tiga hal ini. Nah, cover selling itulah menjawab tantangan tersebut ya. Ajakan, perintah, penawaran ya. Invitation, command, and offering. Kalau sebuah iklan ada salah satu dari ketiga unsur ini, maka tidak
covered lagi, ya. Tidak disebut sebagai covered selling. Jadi kalau mau menelaah sebuah iklan dikatakan covered atau tidak, tinggal lihat ketiga unsur tersebut. Ya, tadi sekali lagi ajakan, perintah, penawaran, hindari ya. Oke. Ini kalau misalnya kalian menggunakan covered selling ya, beda kalau menggunakan copywriting atau storytelling, itu beda ya. Makanya we need to have more techniques of selling ya. Kita perlu banyak punya teknik tentang penjualan. Jadi kita bisa menerapkan teknik tertentu dalam situasi tertentu. Kapan kita gunakan storytelling, kapan kita gunakan copywriting, kapan gunakan covered selling ya. Nah, itu punya harus kita kuasai seperti itu sehingga kita bervariasi dalam teknik promosi. Oh, kalau kondisi seperti ini kita gunakan covered selling. Oh, kalau kita beriklan di sini kita gunakan copywriting. Oh, ini karena sasarannya adalah anak remaja, mereka suka cerita, kita gunakan storytelling. Nah, itu berbagai macam teknik kita bisa menerapkan dalam situasi tertentu. Prinsip covered selling yang pertama, orang tidak suka dijualin ya atau diiklanin. Ya, itu artinya tadi memaksalah istilahnya. Nah, kalau nggak percaya, ya perhatikan pengalaman kalian ketika kalian nonton TV misalnya ya, TV tiba-tiba muncul iklan, pasti kan kalian skip, pindah channel ya, cari channel yang kira-kira bukan iklan lagi. Oh, iklan lagi, ganti lagi, iklan lagi, ganti lagi. Itu artinya apa? Kalian sendiri tidak suka diiklanin. Padahal untuk kalian kan jualan juga ya. Nah, kemudian atau mungkin lihat YouTube ya, ada iklan, ya jari tangan kan gatel kan, ingin cepat-cepat klik skip, kok nggak muncul skipnya ya. Nah, jika kita muncul skip advertisement, langsung klik. Nah, artinya apa? Kalian juga tidak suka diiklanin. Kemudian kalau sedang main Facebook ya, terus lihat iklan, apakah akan dilihatin? Pasti 90% tidak ya, akan scroll terus ke atas. Atau ketika buka aplikasi tertentu, tiba-tiba muncul iklan Shopee ya, ya gatal juga kan, pingin di skip ya, dan sebagainya. Maka intinya kita bisa memberikan kesimpulan ya, people don't like to be advertised ya, orang tidak suka diiklanin, kita pun sama ya, kurang suka diiklanin. Yang jelas pertama buat penasaran ya, bukan penawaran. Jadi daripada kita memberikan suatu penawaran, bikinlah mereka penasaran. Bagaimana cara bikin penasaran? Ya maksudnya begini, ya kita nggak belak-belakan ya, seperti tadi ya. Seperti yang kami saya contohkan, itu bisa menimbulkan suatu penasaran. Kita nggak mencantumkan nomor handphonenya, nggak mencantumkan nama produknya, nggak mencantumkan spesifikasi produknya ya, dan apalagi manfaatnya, tidak seperti itu. Tapi paling itu akan membuat mereka, apa sih itu yang di atas mobil itu kan, ada dashboard itu kan. Nah, sebutkan nomor kontak dan harga, maka orang otomatis akan penasaran ya dengan harganya dan bagaimana menghubunginya, dan jangan menggunakan kata penawaran. Misalnya ya, kalian tiba-tiba posting gambar sepatu futsal misalnya kan, futsal tiba posting, loh kok itu Iwan posting sepatu futsal, tapi keren juga tuh sepatunya, tanya ya kan. Nah, itu bisa seperti itu. Beda kalau kita posting iklan, yuk teman-teman saya jualan sepatu futsal, siapa yang mau beli silakan hubungi saya. Mereka akan cuek. Ya, kenapa? Ya iklanin ya. Nah, jadi kalau kita, bro itu apa tuh? Bagus tuh produknya. Iya itu saya juga banyak tadi beberapa teman, ini produk bagus banget ya kan. Padahal harga nggak seberapa. Nah, jangan langsung disebutkan harganya dulu ya. Wah boleh dong berapa itu? Nggak mahal sih gitu ya, dibandingkan dengan kualitasnya hanya 300.000 itu. 300.000 itu juga barang juga terbatas kan. Ya kalau itu mau ya nanti baru saya sisihkan barang produknya. Oh kamu jualan? Oh baru tahu ya kalau saya jualan dan sebagainya ya. Jadi penasaran itulah yang akan bisa membuat suatu penawaran. Itu contoh sederhana ya, dalam memposisi sesuatu, bikinlah mereka penasaran. Kenapa? Penasaran identik dengan pemasaran.
dengan pemasaran itu pasti akan identik dengan penawaran, gitu kan? Nah, jadi orang tuh adanya suatu penawaran, pemasaran itu karena adanya suatu penasaran. Kalau kita pemasaran suatu, orang tuh nggak akan penasaran, ya wajar lah orang jualan. But when we are showing their curiosity, ya, kita bisa menunjukkan penasaran mereka, akan timbul suatu berbagai macam reaksi, ya, apakah itu pertanyaan, ya, apakah itu satu langsung penawaran dan sebagainya. Tim cover selling, bagaimana jika sebuah iklan di kata pertama saja sudah bikin orang males baca dan maunya skip langsung, ya. Pertama gini, dalam cover selling itu beda dengan iklan yang lainnya dalam teksnya. Pertama, hindari kata-kata singkat, ya. Jangan sekali-kali menggunakan meskipun dalam WhatsApp, ya, atau Facebook singkat, ya. Misalnya, ya, bagaimana tulisannya BGMN, ya, itu hindari seperti itu, ya. Dalam perjalanan, ya, bukan OTW, ya, nggak apa-apa dalam perjalanan lengkap. Jadi itu mengajarkan kita menggunakan bahasa Indonesia yang bagus, benar dan tepat, ya, tidak ada singkatan. Huruf besar pun demikian, ya, tidak sembarangan kita menggunakan huruf besar semaunya, ya. Gunakan EID yang benar. Nah, itu cover selling di situ sehingga akan kelihatan menarik. Jauhi tanda seru. Kenapa? Karena tanda seru ini adalah identik dengan suatu perintah. Kadang kita nggak sadar, ya, paling enak aja menggunakan kata seru di berbagai macam akhir kata, ya. Namun kita tahu maknanya. Nah, ini cover selling tidak menganjurkan gunakan exclamation mark atau tanda seru. Sembunyikan harga, ya, jangan tunjukkan harga dulu, ya. Kenapa? Ada kalau udah ada harga berarti ada suatu penawaran, menawarkan dan memberitahu ini loh harganya sekian. Dengan tidak ada harga, orang akan penasaran. The same like you when you go to mall, ya. Ketika kalian pergi ke mall, satu hal yang akan kalian lihat, ya, adalah harga produk, ya. Setelah lihat barangnya, berarti bukan hanya kasirnya, mana SPG-nya, mana kasirnya, mana enggak, ya. Berarti harganya nggak ada, ya. Kalian suka produknya, pasti akan menanyakan, Mbak, ini berapa harganya? Nah, jadi ada satu penasaran. Ketika nanya, Mbak itu mulai langsung punya strategi nih, bagaimana konsumen ini bisa biar closing, ya, biar beli produknya. Wah, dengan nada yang senyum, enak, ya, dan sebagainya. Oh, ini Mbak, ini kebetulan diskonnya gede nih, 70% diskonnya. Itu belum ngasih harganya berapa, langsung diskonnya dulu. Oh, itu berapa ya? Ya, kalau ini harga sekian, jadi mungkin murah, hanya ya, jadi 70.000 lah, ya kan, misalnya. Kemudian jauhi kata perintah, ya, segera, order sekarang juga dan sebagainya, ya. Apa yang ada di copywriting, ya, itu artinya tidak masuk ke dalam kategori cover selling. Tulis menggunakan perasaan. Kenapa perasaan? Biasanya kalau kita menulis satu iklan dengan menjiwai dan bisa membayangkan dengan alam bawah sadar, ya, seakan-akan kita sebagai konsumennya, atau kita bisa membayangkan untuk siapa iklan ini. Oh, ini untuk anak remaja. Oh, kita bisa membayangkan kalau anak remaja adalah suka dengan sentuhan seperti ini. Nah, sehingga iklan kita pun akan terarah ke sana sampai pada targetnya. Dan yang pasti adalah praktekkan, ya. Sebagus apapun ide, itu adalah praktek, ya. Nah, saya lebih suka dengan satu action dibanding 1000 ide, ya. 1000 ide nggak ada action juga percuma. Nah, mendingan satu ide tapi 1000 action. Nah, itu kan, ya. Nah, satu ide 1000 action jauh lebih bagus, ya, dibanding 1000 ide tapi tidak ada action. Baik, Sir. Oke, ya. Nah, ini perbedaannya cover selling lawan copywriting versus cover selling. Semua yang dianjurkan di dalam copywriting sangat berlawanan di cover selling. Ini seperti ya kemarin kutub utara dan kutub selatan, itu nggak pernah ketemu, tuh, ya. Artinya apa yang di copywriting itu nggak ketemu di dalam cover selling.
dua-duanya bagus ya, dua-duanya oke ya, nggak ada yang nggak bagus. Tergantung kita mengemasnya dalam menggunakan copywriting dan cover selling. Nah, kemudian contoh seperti ini contohnya ya. Anda kelebihan berat badan ya, sudah lelah dengan segala diet, ingin memiliki tubuh langsing, saatnya Anda meminum jamu hilang lemak. Cukup dengan 199.000 dan cukup minum 1 kali. Maka berat badan kamu akan turun 5 kilo, dijamin. Segera hubungi nomor 08 sekian untuk order dan stok terbatas ya. Nah, ini mungkin masuk copywriting ya. Tapi di sini ada beberapa unsur yang tidak dibolehkan dalam cover selling ya. Yang jelas nih harga, menawarkan dan perintah ya. Perintah kan, nah segera ya perintah sebenarnya kan. Nah, ini harga ya dan sebagainya. Coba kita bandingkan dengan yang ini ya. Bandingkan dengan ini, beberapa waktu lalu saya bertemu dengan teman saya ya, terakhir dengan bertemu sekitar 5 bulan lalu, pas ketemu saya paling luar biasa dengan penampilannya. Persis pria X-Men, badannya atletis banget. Padahal 5 bulan lalu badannya masih segede mesin ATM, kan? Nah, pas saya tanya, badan kamu kok bisa bagus begini ya, langsing. Terus dia jawab, cuma minum jamu penghilang lemak aja tiap hari, ya. Wah, pantesan produk ini bisa bestseller, ternyata bisa begitu efeknya. Nah, artinya apa ya? Bagi mereka yang merasa badannya sebesar ATM, ya, yang sudah berjuang berbulan-bulan untuk melangsingkan, nggak turun-turun, malah tambah berat badan, ya. Nah, dia mungkin akan curious, penasaran, produk apa itu, ya. Nah, dia mencoba untuk menghubungi. Kenapa? Karena di sini nggak tersedia harganya, nggak tersedia belinya ke siapa, dia coba menghubungi yang punya status ini. Nah, inilah yang disebut dengan cover selling ya. Nah, gitu. Yang pertama adalah copywriting. Ini bisa juga disebut sebagai storytelling. Namun storytelling yang cover selling, ada storytelling yang copywriting, ada storytelling yang cover selling. Jadi storytelling itu bisa dua-duanya ya, bisa cover, bisa copywriting. Nah, intinya bercerita. Apakah cover selling efektif? Semua itu tergantung ya. Copywriting pun demikian, tergantung ya bagaimana cara mengemasnya, bagaimana cara menggunakannya. Ya, tergantung bagaimana Anda memakainya dan di media apa Anda menggunakannya. Tidak sembarang media, tidak sembarang situasi selalu kita gunakan cover selling ya. Hanya kita yang tahu situasi dan kondisi tertentu. Jadi, cover selling hanya sebuah teknik. Sama halnya dengan teknik yang lain, bukanlah yang terbaik ya, tapi bisa jadi alternatif. Salah satu dasar penting yang mesti dipahami ya dalam cover selling adalah pertama, ketiadaan penawaran. Artinya tidak ada call to action-nya, ya, tidak ada memaksa, tidak ada yang sifatnya menjualkan. Kunci ada pada fleksibilitas ya, apakah itu efektif atau tidak. Jangan terlalu kaku dengan teknik atau metode yang digunakan saat jualan. Yang terpenting outcome-nya tercapai ya, targetnya tercapai. Ya, semakin kita sering menggunakan teknik tertentu, kita semakin mudah ya untuk mencapai sasaran. Nah, apa outcome dari selling itu? Ya jelas closing ya. Nah, jadi apapun tekniknya itu nggak akan bagus ya, nggak akan efektif kalau tidak closing. Ya, closing itu artinya mereka betul-betul beli ya. Kalau bukannya itu belum closing. Selama mereka belum transfer atau mengeluarkan cash-nya di tangan kita, itu belum closing ya. Kadang, oh ya saya beli 3 ya. Nanti ya saya transfer ya. Oke ya, saya tunggu. Ternyata tiba-tiba gagal ya. Kenapa? Duh maaf ya nggak jadi deh. Nah, berarti apa? Itu udah terjadi 90% ya, tapi ternyata Allah berkehendak lain. Nah, dia beli ke yang lainnya yang lebih mungkin ya lebih beda lah, lebih oke ya. Nah, marketing itu menciptakan demand, ya, sehingga semakin demandnya besar, maka produk itu akan semakin diburu ya. Bahkan anehnya harga itu semakin naik ya, udah harganya dinaikkan, orang semakin ngejar. Nah, itu kan. Jadi semakin tinggi demand-nya, semakin besar juga
peminatnya, sehingga harga pun kadang dinaikkan pun mereka yang nggak peduli ya, yang penting mereka bisa mendapatkan produk tersebut ya. Nah, gitu. Sering kita perhatikan ya, contoh satu produk smartphone ya, smartphone Apple lah misalnya ya. Nah, ya. Itu produk itu belum ada produknya, baru sampelnya. Padahal inden itu antrinya luar biasa. Kadang di mall-mall ya. Ini keluar produk sekian, misalkan iPhone sekian, seri sekian ya, C22 misalnya kan, 2 minggu lagi akan launching, besok akan ada ordering karena barang terbatas. Wah, orang berburu-buru tuh. Padahal tuh masih 2 minggu lagi dan mereka harus bayar hari itu juga ya, untuk 2 minggu ke depan. Karena diiming-imingi produk terbaru dan ada diskonnya. Padahal dibanding produk handphone yang lain, maaf ya, seperti Xiaomi atau ya Samsung yang ini, itu bisa 4-5 kali lipat harganya. Tapi mereka oke-oke aja, gitu. Penasaran mereka, ingin mendapatkan produk itu. Karena apa? Pertama, bergengsi, ya. Yang kedua juga tidak semua orang menggunakan itu, dan yang jelas mereka tuh ya penasaran lah dengan produk itu. Buktinya apa? Buktinya mereka mengejar produk seperti itu. Sehingga apa? Karena demand-nya besar ya. Mereka termasuk sebagai pelanggan loyal dengan produk tersebut ya. Nah, produk belum ada, tapi udah closing duluan ya. Mereka udah transfer ya, udah ngasih cash money dan sebagainya, tinggal nunggu produknya 2 minggu kemudian. Nah, itu ada banyak produk yang seperti itu, produk ada tapi dikejar. Nah, ada 3 pilar yang mesti Anda pahami ya sebelum Anda kuasai teknik covered selling. Apa itu? Yang jelas ya, pertama adanya curiosity ya, ada suatu rasa penasaran. Orang semakin orang penasaran, semakin kita ngejar ya. Apapun ya, semakin kita penasaran, semakin kita ngejar. Bisa semakin ingin tahu. Ambiguity ya, itu bermakna ganda. Artinya apa? Ya paling kita bisa menciptakan mereka itu dua kemungkinan ya, dengan produk tersebut ya, antara tahu dan ingin membeli, atau mungkin antara penasaran kembali ke penasaran tadi ya. Kemudian adanya rasa emosional, bersifat emosional, bukan marah-marah ya, tapi dari perasaan itu seakan-akan kok saya ingin banget mendapatkan produk itu, makanya kayak bagus banget ya, sepertinya dan sebagainya. Contoh misal Anda buat status disebut begini ya, gendeng ya, ilmu kayak gini kok dibongkar ke publik secara gratisan. Curiga besok kalau curang bisa laris ini mah ya. Nah, misalnya kan. Nah, ini kan ada rasa emosi ingin tahu kan. Pertama curiosity-nya seperti apa sih ya? Produk kok kayaknya ini banget. Ini ada rasa ambiguity-nya ya. Pokoknya pikirannya macam-macam lah ya. Kayak apa nih? Saya kalau nggak diikutin dan sebagainya. Dan rasa emosinya pun ya ingin cepat-cepat ya, lihat seperti apa sih teknik yang ditawarkan nanti. Kemudian 6 step selling. Jadi pertama gini tahapannya. Pertama adanya kesadaran ya, kesadaran dari calon konsumen ya, menyadar bahwa dia betul-betul membutuhkan produk itu. Kalau mereka nggak membutuhkan, nggak akan mereka melangkah ke tahap berikutnya. Kenapa mereka ingin memahami, ingin sampai ke tahapan ini? Karena mereka menyadari bahwa mereka membutuhkan. Nah, pastikan produk itu tepat sasaran pada orang yang betul-betul sedang membutuhkan. Bahkan ketika orang sedang tidak mencari, tapi dia akan berpikir, saya mungkin perlu juga untuk saudara saya, misalnya kan. Jadi bukan untuk diri sendiri, tapi untuk saudara yang lain. Dan memahami kualitas dari produk itu ya. Jadi adanya knowledge ya. Paham, ya tahu ya produk itu memang begini, memang bukan bentuk murahan dan cocok dan bagus untuk apa. Dan adanya feel ya, itu adanya ya suka dengan produk tersebut. Nah, sehingga adanya preference, lebih memilih produk itu dibanding produk yang lain yang sama produknya. Ada preference, ini sebagai bahan pertimbangan, no matter with the price. Meskipun harga menjadi suatu bahan pertimbangan, tapi kalau udah ketemu preference ya, no matter with the price ya, nggak masalah dengan harga. Baik juga selisihnya nggak banyak.
and conviction, dan memiliki suatu keyakinan. Inilah karena disebut dengan sugesti. Ya, saya kalau nggak pakai produk itu nggak pede saya, itu kan ya, nggak pede. Saya nggak konsumsi ramuan herbal itu, saya nggak akan sembuh-sembuh, gitu kan? Nah, sama dengan conviction dengan dokter ya. Saya kalau bukan dokter itu, ya, kalau nggak bidan itu, saya nggak akan sembuh batuk saya misalnya kan. Nah, itu ada satu keyakinan sugesti. Ini penting. Nah, sehingga apa? Ya udah closing-nya beli. Ya, tadi kita banyak dari think, feel, merasakan, dan do, ya, do the action. Nah, iklan yang tujuannya utamanya adalah ya, yang disebut awareness, kesadaran, itu adalah bikin orang penasaran, ya, sadar ya, dia memang membutuhkan, ya, bikin orang ngeh produk itu ada, bikin orang ngeh kita jualan produk itu, ya, artinya dia tahu kalau kita jualan produk tersebut, ya, pastikan ya, kenapa? One day ya, they will find you, ya, to get that product. Saat kita menawarkan, ya, saat kita posting, mereka ya biasa-biasa aja, tapi mereka ngeh ya kalau kita yang jualan produk itu. But after 3 weeks or 2 months, ya, they need that product, they will find you. It happen a lot, ya, to me and to us also. Bikin orang ngeh sistem bisnis kita bagus, artinya apa? Bisa dipercaya, ada trust, ya. Ketika produknya ada data tinggi dikembalikan, ya, tanpa harus bayar lagi, ya, dan sebagainya. Ada jaminan lah istilahnya kan, ya. Kemudian knowledge, iklan yang tujuannya utamanya adalah mengedukasi calon konsumen. Artinya nggak mulu-mulu jualan, tapi kita mesti memberikan suatu tips-tips tertentu tentang produk itu, ya. Atau di Facebook kita suka memberikan tips-tips, memberikan posting artikel tentang berkaitan dengan produk itu. Merawat kecantikan yang alami misalnya kan. Kalau kita sebutkan produknya, tapi kita memberikan edukasi bahwa kalau dalam merawat suatu kecantikan tetap awet muda adalah kita harus lebih banyak menggunakan yang sifatnya alami. Jangan banyak menggunakan yang sifatnya berbau kimia. Kenapa? Karena pasti akan ada efek samping yang akan merusak pori-pori kulit tubuh kita. Misalkan inilah beberapa produk, beberapa tumbuh-tumbuhan yang bisa dimanfaatkan untuk merawat tubuh kita. Salah satu tumbuhannya. Nah, baru nanti ada beberapa juga alat produk kecantikan yang mengandung tumbuhan tersebut. Di antaranya adalah mungkin produk lain, ya, ada beberapa, dan terakhir adalah produk kita sendiri. Nah, itu siapa tahu nanti sebagai bahan rekomendasi, ya, untuk ambil produk tersebut. Nah, itu the way how to advertise, ya, giving education but showing the product, ya. Bikin tahu spesifikasi produk kita dan bikin tahu manfaat keuntungan produk kita. Jadi dengan produk ini dia akan memberikan manfaat yang luar biasa dalam tubuhnya misalnya. Pastikan ada knowledge-nya, ya, ada edukasinya. Kemudian tim pembuat iklan knowledge, ya, dalam perusahaan itu jangan memasukkan semua manfaat, fitur, kegunaan, khasiat. Nah, kalau copywriting biasanya manfaat itu detail, ya, tapi dalam comfort selling karena ada unsur penasaran, jadi manfaatnya satu persatu saja. Kan pasti akan nanya, kira apa lagi nih selain bisa menghaluskan tubuh misalnya kan, menghaluskan kulit. Oh, ada nih membuat orang kita percaya diri. Dan terus nanya terus sampai betul-betul mereka ingin tahu lebih banyak. Saran dalam satu postingan cukup maksimal 1 atau 2 manfaat, ya. Ada 10 manfaat, pecah aja menjadi 5 postingan. Kegunaan, fitur, dan sebagainya itu, ya. Jika memang banyak, pecah jadi beberapa postingan yang berbeda. Produknya sama, postingannya berbeda, ya. Dan menarik, jadi nggak membosankan. Oke, ya, itu paparan singkat tentang covered selling, ya. Sekarang kita coba, ya, kita tes pemahamannya, ya. Tes pemahamannya dengan pertanyaan sebagai berikut, ya.